Selamat pagi sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Berjumpa kembali dalam Morning Call di pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Leonardo Semen, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Immanuel Serangkang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, marilah pada pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas dengan setiap pekerjaan-pekerjaan kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa. Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan sukacita yang boleh hadir di dalam kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan, kami akan mengawali seluruh rangkaian aktivitas kami ya Tuhan di hari ini. Namun sebelum kami mengawali seluruh aktivitas kami hendak disapa oleh kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, tenangkanlah hati dan pikiran kami, dan biarlah dengan Roh-Mu yang kudus kami dapat dituntun agar kami dapat memahami firman yang akan kami dengar dan kami terapkan di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami di saat ini. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11 yang menyatakan demikian. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru." Demikian jauh pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, perikop pembacaan kita pada pagi hari ini menceritakan tentang Petrus dan Yohanes
yang dibawa ke mahkamah agama di Yerusalem dan mereka hendak diadili oleh suatu hal yang membuat para pemuka-pemuka agama itu tersinggung, atau membuat pemuka-pemuka agama di Yerusalem merasa bahwa Petrus dan Yohanes telah melakukan atau menyampaikan suatu ajaran yang tidak benar. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam perikop perenungan ini, para imam besar yaitu Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar, mereka hendak mempertanyakan tentang kuasa siapakah atau di dalam nama siapakah sehingga Petrus dan Yohanes melakukan hal-hal yang luar biasa, sehingga banyak orang yang percaya pada saat itu mengikuti mereka, sebab orang-orang yang percaya pada saat itu telah menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes ini membawa suatu penghukuman bagi mereka, sebab mereka telah diadili di depan para imam-imam besar di Yerusalem. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, dari perikop ini kita bisa melihat bahwa ketika Petrus dan Yohanes ditanyakan dengan kuasa atau dalam nama siapakah mereka melakukan hal-hal ini, maka Petrus dengan penegasannya, dengan kuasa Roh Kudusnya mengatakan bahwa kuasa yang mereka lakukan ialah di dalam nama Yesus Kristus. Ini luar biasa, sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Di dalam situasi, di dalam suatu tekanan di hadapan para imam-imam besar, bagaimana di situ Roh Kudus berkarya di dalam diri Petrus dan Yohanes, di mana dalam situasi tersebut Petrus dengan tegas menegaskan bahwa di dalam nama Yesus Kristus mereka melakukan hal-hal yang luar biasa ini. Di dalam tekanan pada saat itu mereka benar-benar menyatakan suatu penegasan iman mereka bahwa di dalam nama Yesus, atas kuasa Yesus Kristus, maka mereka melakukan hal-hal yang luar biasa untuk menyembuhkan orang yang sakit. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, dari sini kita belajar bahwa di dalam suatu situasi, di dalam suatu kesesakan yang dihadapi oleh Petrus dan Yohanes, mereka berani untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Mereka bersaksi di dalam nama Yesus Kristus, sehingga Roh Kudus memampukan mereka. Ini merupakan suatu penegasan bagi kita semua, Bapak Ibu, bahwa di dalam setiap persoalan, di dalam setiap penderitaan kehidupan kita, di setiap kesulitan-kesulitan hidup kita, dari iman oleh Petrus dan Yohanes ini, kita diingatkan untuk berani bersaksi tentang Yesus. Di tengah-tengah persoalan dan kesulitan hidup kita, kita diajak untuk menghadirkan Yesus Kristus di dalam seluruh kehidupan kita, apapun tantangan-tantangan kehidupan kita pada saat ini. Sebab dengan bersaksi tentang Yesus Kristus, menghadirkan Roh Kudus di dalam setiap pergumulan kehidupan kita, maka kita dimampukan untuk menyelesaikan dan melewati setiap persoalan dalam kehidupan kita. Kita belajar dari Petrus dan Yohanes bahwa di tengah kesulitan, disitulah mereka berani untuk bersaksi tentang Kristus Yesus. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, dari firman Tuhan ini kita hendak diajarkan bahwa sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, sudah seharusnya kita juga diingatkan untuk bersaksi tentang Kristus Yesus
di dalam setiap penderitaan kehidupan ini, di setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kita ini. Apakah kita berani bersaksi tentang Yesus Kristus di tengah kesulitan-kesulitan hidup? Sebab di dalam situasi-situasi sulit itulah maka kuasa Tuhan akan terasa nyata kita rasakan di dalam hidup ini. Petrus dan Yohanes telah melihat bagaimana kuasa Tuhan yang memampukan mereka untuk bersaksi tentang Yesus Kristus di hadapan para imam-imam. Ini bukan suatu perkara kecil, Bapak Ibu. Ini suatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Dan semuanya itu hanya bisa dilakukan dengan Roh Kudus, di mana Yesus sendiri yang memampukan mereka untuk bersaksi di dalam nama Tuhan Yesus. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah kita juga dapat menjadi seperti Petrus dan Yohanes yang selalu menghadirkan kesaksian tentang Yesus Kristus di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah berbagai persoalan kehidupan ini. Kita diajak untuk bersaksi menghadirkan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Kesaksian tentang Yesus Kristus hanya bisa kita lakukan jika kita juga meminta Roh Kudus itu hadir, memampukan kita, menolong kita untuk bersaksi tentang Kristus Yesus di dalam kehidupan kita ini. Sehingga pada akhirnya kita menjadi surat-surat Kristus yang terbuka di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berdoa. Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini mengajarkan kami bahwa di dalam situasi kami, di tengah-tengah kesulitan hidup kami, di dalam pergumulan hidup kami, di dalam penderitaan kehidupan kami, melalui kebenaran firman-Mu kami diingatkan untuk bersaksi tentang Yesus Kristus, untuk bersaksi tentang bagaimana Yesus menolong kami di tengah-tengah kesulitan hidup, seperti yang telah dinyatakan oleh Petrus dan Yohanes di dalam perikop pembacaan ini ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kami dapat menjadi orang-orang Kristen yang selalu bersaksi tentang Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan ini, di tengah-tengah kesulitan yang kami rasakan, bahkan di tengah-tengah kesulitan yang orang lain rasakan. Biarlah kami semua terpanggil untuk bersaksi menghadirkan damai sejahtera Kristus di tengah-tengah kesulitan kehidupan ini. Tuhan, di dalam anak-Mu Kristus Yesus, pada saat ini kami sebagai umat-Mu, kami datang membawa setiap doa-doa kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, di dalam doa yang akan kami naikkan ini, Tuhan sendirilah yang selalu setia mendengarkan setiap doa-doa kami ini. Tuhan, di saat ini kami datang kepadamu dalam berbagai kesulitan hidup, dalam berbagai pergumulan kehidupan ini ya Tuhan. Kami yang sakit, kami dengan berbagai persoalan hidup ini, Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan menolong kami, Engkau sendiri yang akan memampukan kami, sehingga kami mampu melewati setiap persoalan-persoalan di dalam hidup ini. Kami yang sakit ya Tuhan, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, kami mohon biarlah kuasa Tuhan menjamah kami melalui setiap proses pengobatan yang kami lakukan, sehingga ya Tuhan, kami dapat disembuhkan kembali. Tuhan, kami dengan setiap berbagai persoalan di dalam kehidupan kami, bahkan kehidupan keluarga dan rumah tangga kami ya Tuhan, kami mohon Tuhan hadir menolong kami dan memampukan kami ya Tuhan,
supaya kami dapat menyelesaikan setiap persoalan di dalam keluarga dan rumah tangga kami. Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami juga datang kepadamu, membawa berbagai rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan, untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima di dalam hidup ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap berkat yang Tuhan hadirkan di dalam hidup ini. Ajarkanlah kami ya Tuhan, supaya kami selalu juga mengucap syukur di dalam kehidupan ini. Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi gereja kami, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati gereja kami di dalam setiap pelayanannya ya Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah melalui kehadiran gereja kami selalu bersaksi tentang Yesus Kristus dimanapun kami berada. Tuhan, apabila di hari ini kami akan memulai seluruh aktivitas kehidupan kami, pekerjaan kami, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sendiri yang akan menjaga, menolong, dan memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan kami. Kami mohon ampun ya Tuhan, untuk setiap kesalahan dan dosa-dosa kami yang sering kami lakukan. Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan selalu bersama-sama dengan kami, memegang tangan kami ketika kami akan menjalani kehidupan kami di hari ini. Terima kasih, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, demikian morning call pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada morning call selanjutnya. Kiranya kita selalu dalam keadaan yang sehat. Tuhan memberkati. Terima kasih. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.